warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan senantiasa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sekalian sekali dirahmati Allah, pada hari ini kita coba untuk satu program yang menambah diri kita setiap harinya dengan tambahan-tambahan yang baik, insya Allah mengembangkan diri kita, membuat kita jadi lebih positif, good vibes, positive vibes. Teman-teman sekalian sekali dirahmati Allah, coba bayangkan kalau seandainya teman-teman itu jadi seorang chef, jadi seorang tukang masak, dan teman-teman punya dapur. Maka ada satu kenyataan ketika kita di dunia memasak adalah apapun yang kita bisa masak itu tergantung bahan-bahan yang tersedia di dapur. Sehebat apapun seorang chef, sehebat apapun seorang tukang masak, tapi kalau seandainya dia tidak punya bahan, maka dia tidak akan bisa menghasilkan apapun yang dia inginkan. Tapi sebenarnya apakah kita lagi berbicara tentang makanan? Enggak, kita lagi berbicara tentang manusia, teman-teman sekalian. Manusia tuh cara pikirnya hampir-hampir sama. Bedanya adalah bahwa hampir kita bisa katakan bahwa sebagian besar manusia itu tergantung daripada bahan-bahan yang dia punya. Balik lagi misalnya, kalau kita bicara soalan tukang masak, soalan chef, kalau dia punya di dapurnya ada nasi, lalu ada mentega, lalu ada cabai, lalu ada bawang putih, apa yang bisa dia masak kira-kira? Nasi goreng. Tapi yang jelas dia nggak akan bisa masak mie ayam. Kenapa? Karena bahan-bahannya nggak ada. Maka apa yang bisa dimasak di dapur itu tergantung bahan-bahan yang dia punya. Otak kita itu juga sama, kepala kita itu juga sama. Kepala kita itu ibarat dapur dan bahannya. Kalau dia nggak punya bahannya, dia nggak akan bisa mengeluarkan sesuatu itu. Ini juga terkait apakah itu adalah sesuatu yang baik atau itu adalah sesuatu yang buruk. Misal, ada satu kisah yang sangat terkenal ketika Hasan bin Ali ini pernah dicaci maki oleh seseorang. Jadi ketika dia pergi keluar rumah bersama dengan anaknya, Hasan bin Ali ini cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendapati ada orang yang caci maki dia dengan segala macam cacian, dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata yang tidak pantas, dan ini ditujukan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maaf, ditujukan pada Hasan bin Ali cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini terjadi ketika masa-masa fitnah, di mana pada saat itu banyak sekali hal-hal yang salah paham sehingga menyebabkan orang ini mencaci Hasan bin Ali di depan umum bersama dengan anaknya. Lama cacian itu kemudian terjadi, didengerin oleh Al Hasan bin Ali, lalu kemudian terus-menerus terjadi sampai kemudian orang ini sudah puas untuk mencaci Hasan bin Ali, kemudian dia pergi. Setelah dia pergi itulah baru anaknya datang. Lalu setelah anaknya datang, dia lalu bertanya pada bapaknya, "Wahai bapakku, ini kira-kira kenapa? Dengan segala hormat saya pengen tanya, kenapa kamu nggak balas orang ini?" Yang menarik adalah jawabannya Al Hasan bin Ali. Beliau menjawab, "Saya nggak tahu gimana cara balasnya, karena saya nggak bisa menemukan kata-kata yang bisa balas kata-kata dia." Artinya kita bisa ambil satu pelajaran di sini. Kalau seandainya Hasan bin Ali itu mungkin punya perbendaharaan kata-kata kasar, mungkin dia akan keluarkan. Tapi kenapa dia tidak mengeluarkan kata-kata kasar? Karena dia tidak punya perbendaharaannya. Jadi seolah-olah ingin disampaikan kita itu cuma bisa mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kalau bahasa zaman sekarangnya ya teko hanya mengeluarkan apa yang ada di dalam isinya. Kalau isinya air putih, dia akan keluarkan air putih. Kalau isinya adalah kopi, dia akan keluarkan kopi. Maka apapun yang kita keluarkan, apapun yang kita hasilkan, apapun yang kita produksi dalam diri kita, sejatinya sebenarnya adalah hasil daripada apapun yang sudah kita masukkan ke dalam diri kita. Bahasa zaman sekarangnya adalah informasi. Bahasa zaman sekarangnya adalah referensi. Maka ini penting banget kalau teman-teman sekalian mau untuk mengubah diri, mau untuk meningkatkan diri, mau untuk kalau anak zaman sekarang juga menyebutnya hijrah. Bagaimana cara kita untuk hijrah, berubah menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan ini tidak terkait dengan cuma masalah hijrah dalam bidang agama, tapi dalam segala hal. Dalam urusan kerja, dalam urusan dunia, dalam urusan bisnis, dalam urusan ya apapun lah itu. Hubungan di antara rumah tangga, hubungan dengan orang tua.
Bagaimana caranya kita bisa berubah? Kita bisa berubah kalau seandainya kita mau dengan sadar untuk mengganti apapun yang masuk. Dan di sini letak tantangannya. Teman-teman sekalian, balik lagi. Kita tergantung dengan apa yang kita masukkan ke dalam diri kita. Kalau gitu, saya pengen bahas lagi tentang manusia dan bagaimana cara berpikir manusia. Jadi gini, manusia itu bisa menentukan sesuatu berdasarkan dengan apapun yang dia tahu, apapun yang menjadi referensi dia. Ada satu studi yang mengatakan, ini studinya cukup menarik dan mungkin terjadi di kehidupan teman-teman sekalian. Pernah nggak kalau teman-teman sekalian ada di satu tempat misalnya, lalu ada 5 orang di satu restoran, lalu 5 orang ini mesen makanan. Orang ini semua 5-5-nya lihat menu, tapi ketika ditanya sama waitressnya misalnya, mau mesen apa mas? Atau mau mesen apa mbak? Maka orang pertama yang sudah sering di situ biasanya akan langsung pesan, saya akan ini. Contoh misalnya, saya tolong paha ayam, ayamnya tolong pahanya sebelah kanan, misalnya contoh. Atau tolong nanti gulanya didikitin, atau kecapnya nggak usah dipakai dan segala macam, karena dia sudah hafal banget dengan restoran itu. Maka kalau satu sudah mesen, biasanya yang lain ikut-ikutan. Atau 1 atau 2 sudah mesen, biasanya yang lain ikut-ikutan. Ada orang bilang, saya ikut dia aja deh. Kenapa? Karena manusia itu akan memutuskan sesuatu tergantung referensinya. Akan menghasilkan sesuatu tergantung apa yang di dalam kepalanya. Kalau yang di dalam kepalanya masuknya A terus, maka kemungkinan besar dia akan milih A. Kalau yang masuk ke kepalanya B terus, kemungkinan besar dia akan milih B. Maka kita sekarang jadi tahu kenapa ada orang baik dan kenapa ada orang gak baik. Bagaimana caranya orang bisa berubah baik dan bagaimana orang caranya agar berubah nggak baik. Kalau dia mau berubah baik, mudah. Dia tinggal ganti referensi-referensinya. Kalau dia mau berubah buruk, mudah juga. Dia akan mengganti juga referensi-referensinya. Karena tidak mungkin seseorang tuh tiba-tiba jadi baik dan tiba-tiba jadi buruk. Pasti ada referensi yang ngedrive dia untuk jadi kayak begitu. Kalau zaman sekarang kita sebut gini deh. Namanya toxic society. Itu pernah dibahas sama teman-teman Sister of Yours tentang toxic society. Bahwa yang namanya toxic society itu tidak hanya meracuni dirinya sendiri, tapi juga meracuni orang lain. Kenapa? Karena dia mempengaruhi referensi-referensi yang kita punya. Contoh lagi, misalnya. Contoh lagi. Ada sebuah penelitian di dalam dunia marketing, kalau saya nggak salah, itu seseorang baru akan memutuskan untuk menjadikan satu produk menjadi pertimbangan yang pengen dia beli setelah dia mendengar minimal 19 kali tentang produk itu. Contoh di dalam contoh. Ada orang pengen untuk membuat seseorang membeli produk es krimnya. Padahal di situ orang-orang nggak kepikiran untuk makan es krim. Karena ya nggak biasalah kalau ada orang makan es krim untuk makan siang. Tapi dia pengen untuk membuat agar produk ini, es krimnya ini dijadikan sebagai sebuah pilihan untuk makan siang, dijadikan referensi untuk makan siang. Gimana caranya? Dia akan mengiklankan dong. Iklan itu kan adalah cara untuk memasukkan satu informasi ke dalam kepala orang. Ibaratnya masukin satu bahan kepada dapur yang tadi yang kita bahas dari awal tentang perumpamaan dapur. Nah, maka seseorang tuh harus minimal melihat 19 kali baru dia kepikir tentang es krim. Contoh, pagi-pagi dia buka TV, ada iklan es krim. Dia buka media sosial, ternyata ada influencernya lagi ngiklanin es krim. Kemudian dia buka radio di mobilnya ketika jalan ke kantor, dia dengar kata es krim. Pembicaraan orang-orang di kantor tentang es krim. Apalagi misalnya, lalu ketika dia nelpon anaknya nanya, boleh nggak malam ini makan es krim? Lalu kemudian dia nelpon istrinya, ternyata istrinya lagi beli es krim dan seterusnya. Maka dia mungkin akan kepikir pada siang itu untuk beli es krim. Sebagaimana mau buka puasa apa, kita di sore ini tergantung referensi-referensi kita. Nggak mungkin seorang orang Indonesia yang nggak pernah makan, misalnya contoh ya, saya sebut aja, makan Uzbek pilaf misalnya, untuk bisa kepikiran buka puasa dengan Uzbek pilaf di sore ini. Apa itu Uzbek pilaf? Cari aja. Nah, jadi artinya kalau Anda tidak punya referensi tentang sesuatu, maka dia tidak akan hadir di dapur pemikiran Anda dan Anda nggak bisa masak dari bahan-bahan itu. Karena untuk bisa masak satu masakan tertentu, kita harus punya bahan-bahan tertentu. Sebaliknya, bahan-bahan tertentu hanya bisa membuat jenis masakan tertentu. Jadi, kalau kita dengan sengaja membuat diri kita terus-menerus berada di dalam toxic society itu, maka kita pasti akan teracuni dan gak akan ada yang muncul daripada kita kecuali hal-hal yang toksik juga. Ini kenyataannya. Nah, maka di situ letak Islam mendrive manusia secara sadar untuk memilih. Nah, itu saya bahas dalam buku ini juga. Nah, ini.
iklan dan promosi gitu kan ya, beyond the inspiration. Dan sebenarnya salah satu inspirasi kenapa saya buat program tambah satu ini adalah supaya kita juga bisa memahami bahwa Islam tuh juga membuat diri kita tuh develop setiap hari, improve setiap hari, level up setiap hari. Karena Islam itu sebenarnya adalah solusi terhadap kehidupan. Nah, maka balik lagi, ketika kita berbicara tentang kehidupan manusia, di situ letak Islam. Islam tuh dengan sadar membuat kita mengarahkan pilihan-pilihan kita, sehingga yang kita masukkan ke dalam diri kita itu kita sadari, kita ketahui, dan pada akhirnya dia akan membuat kita berubah dengan cara yang lebih baik. Oke. Kalau singkatnya teman-teman sekalian pengen berubah, misalnya teman-teman ingin hijrah, taruhlah teman-teman ingin sesuatu kehidupan yang lebih daripada yang sekarang. Teman-teman sudah bosan gini-gini aja. Kalau teman-teman nggak mau gini-gini aja, berarti harus ada yang berubah dong. Karena sudah saya sampaikan seringkali bahwa 1 + 1 ya selama-lamanya akan 2. Kalau Anda pengen yang 2 ini berubah, berarti yang di sisi sebelah sini juga harus berubah. Karena yang namanya sama dengan itu adalah penanda sebelah kiri dan sebelah kanan. 1 + 1 sama dengan 2. Berarti ada sama dengan yang memisahkan mereka. Berarti kalau Anda mau di sebelah kanan sama dengan ini berubah, berarti harus merubah sebelah kiri di sama dengan juga. Anda pengen 3, tapi Anda tetap di sini 1 + 1, ya nggak akan bisa. Selama-lamanya nggak akan pernah bisa. Hidup ini semudah ekuasi, semudah formula hitung-hitungan. Kalau misalnya Anda pengen di sini 5, berarti di sini harus ditambah 1 + 1 tambah 3 misalnya. Atau 6 - 1 misalnya, atau terserah. Atau misalnya 3 × 2 dalam tanda kurung -1, itu juga boleh, terserah. Yang penting harus ada yang berubah di sininya. Nah, Islam tuh mengarahkan kayak begitu. Kita harus secara sadar mengubah. Kalau kita pengen jadi lebih baik, berarti harus ada yang berubah dari diri kita. Hidup kita yang sekarang akan menghasilkan seperti apa kita yang hidup kita yang sekarang itu dihasilkan oleh ekuasi-ekuasi di masa-masa lalu. Jadi, hidup kita yang sekarang sama dengan pilihan-pilihan yang sudah kita buat di masa yang lalu. Referensi-referensi yang kita sudah masukkan di masa yang lalu. Informasi-informasi yang sudah masuk ke dalam kepala kita dari masa yang lalu, kan gitu. Nah, kalau seandainya kita mau mengubah yang di sebelah sama dengan itu, kehidupan kita besok mau berubah, berarti harus ada yang berubah di antara informasi-informasi yang kita ambil, di antara kemudian perlakuan-perlakuan yang kita buat, di antara apapun yang kita pilih. Sebenarnya begitu. Karena hari ini kita berbicara tentang informasi dan bagaimana efeknya pada pilihan-pilihan hidup, maka kita bahas dulu tentang informasi. Nanti insya Allah besok kita coba bahas tentang pemahaman yang dihasilkan dari informasi dan bagaimana perbuatan itu dihasilkan daripada satu pemahaman kita. Oke, kalau gitu yang paling mudah seperti apa? Cek apa yang Anda follow atau siapa yang Anda follow, itu harus dicek. Kalau seandainya yang kita follow itu kita lihat tidak ada relevansinya dengan goals yang mau kita ambil, ya maka jangan di follow. Kita semua punya goals dong. Saya misalnya, goals saya apa? Ya kalau goals saya di goals adalah ridha Allah, jelas. Tapi goalsnya di antara yang saya capai sehingga Allah ridho dengan saya adalah lebih memahami agama, lebih taat kepada Allah, lebih baik setiap harinya. Itu yang saya ingin. Maka saya pastikan bahwa ketika saya pengen lebih baik, ketika saya pengen taat, maka saya punya orang-orang yang saya pikir ini kayaknya adalah goal saya. Kira-kira pengen jadi kayak dia. Kalau misalnya jadi kayak Rasulullah Muhammad terlalu jauh, ya seperti Muhammad Al-Fatih. Kalau Muhammad Al-Fatih juga masih terlalu jauh, ya maka seperti ulama-ulama pada zaman dulu, ulama-ulama salaf. Kalau ulama-ulama salaf masih terlalu jauh, ya sudahlah, orang-orang sekarang aja siapa yang kira-kira kita lihat baik, kita lihat benar, kita lihat bagus secara syar'i, lalu kemudian kita pengen jadi kayak dia. Nah, maka kalau kita pengen jadi kayak orang-orang kayak gitu yang baik, maka pastikan bahwa kita nggak memfollow orang-orang yang justru berkebalikan. Contoh misalnya, kadang-kadang saya lucu ngelihat orang-orang yang pengen berubah jadi baik, pengen berubah jadi lebih bagus dalam hidupnya, pengen hijrah, tapi dia masih follow orang-orang yang nggak ada sama sekali urusannya. Misal, dia follow orang-orang yang masih mengumbar gaya hidup yang nggak pas. Atau dia masih memfollow orang-orang yang berkata-kata kasar, berkata-kata buruk, mencaci maki, mengeluarkan kata-kata kotor dan seterusnya. Atau orang-orang yang bahkan tidak ada urusannya dengan Islam. Yang lebih parah malah justru merusak Islam. Atau malah memusuhi agama, atau bahkan menjadikan agama sebagai olok-olokan. Nah, ini kebingungan saya. Kenapa? Karena kita akan terpengaruh oleh informasi-informasi yang dia akan sampaikan. Maka begitu kita buka feed, yang muncul adalah orang-orang yang seharusnya memang kita ada hubungannya dengan goals yang ingin kita capai.
Tapi kalau seandainya nggak ada hubungannya malah menjadi toksik, itu malah menjadi minus. Anggaplah begini deh, setiap hari kan kita makan. Kalau setiap hari kita makan, kalau kita makan makanan yang baik, itu untuk pertumbuhan diri kita. Kita tahu setiap yang kita makan ada vitamin, setiap yang kita makan ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada mineral, ada serat, dan gizi-gizi yang lain. Tapi kalau teman-teman makan semuanya itu, lalu teman-teman tetap membarengi dengan barang-barang yang toksik, teman-teman makan sianida misalnya, kopi sianida, atau teman-teman makan yang gak usah sianida lah, terlalu ekstrim, bakteri yang buruk, bakteri E. coli misalnya, lalu kemudian Anda juga makan barang-barang yang berjamur dan segala macam, itu akan merusak hal-hal yang baik yang Anda dapat, karena itu toksik, karena itu merusak. Tapi bagaimana kalau misalnya kita punya teman, kita follow orang-orang yang kita follow itu karena kita dekat sama dia, karena kita punya maksud kepada dia, karena dia adalah misalnya contoh orang-orang yang pengen kita dekati, atau kita punya maksud sehingga kita nggak enak meng-unfollow. Ya itulah memang tantangan di dalam kehidupan zaman sekarang. Kita harus sebenarnya tega untuk mengatakan bahwa ya saya hanya memfollow orang-orang yang bernutrisi di dalam kehidupan saya, yang akan mensuplai bahan-bahan yang bagus di dalam dapur saya. Itu tantangannya. Pertanyaan kita mau berubah atau tidak. Tapi kalau benar-benar nggak bisa dan tetap harus kemudian kita follow, ya berarti kita punya pilihan yang lain. Ada misalnya, ada fasilitas mute misalnya ketika sudah kita follow. Atau ada fasilitas untuk tidak mengikuti postingan-postingannya misalnya. Atau secara natural, secara alami juga Instagram misalnya, contoh kalau di Instagram akan mensortir postingan-postingan yang kita lihat adalah postingan-postingan yang kita sering buka, dan otomatis yang kita nggak sering buka akan nggak kita lihat. Itu adalah sesuatu yang alamiah sebenarnya. Tapi yang pengen saya sampaikan adalah sebisa mungkin, atau ketika Anda semakin keren, semakin maksimal untuk mengontrol apapun yang masuk di dalam dapur pemikiran Anda, maka apapun yang keluar itu nanti akan membuat Anda terkaget-kaget. Karena kadang-kadang kita itu belum bisa melakukan sesuatu karena kita belum cukup informasi atau belum cukup referensi di bidang itu. Contoh, ada orang pengen jadi penulis. Ketika ada orang pengen jadi penulis, nanya kepada saya pengen jadi penulis Ustadz, bagaimana caranya? Saya bilang, hal yang pertama yang Anda lakukan kalau Anda pengen jadi penulis adalah bukan menulis terlebih dahulu, tapi memperbanyak referensi-referensi Anda itu pengen jadi kayak apa. Jadi contoh, Anda pengen jadi penulis nih, mulai dari sekarang, follow lah penulis-penulis yang hebat, penulis-penulis yang bagus menurut Anda. Sekali lagi ya, jangan penulis-penulis yang tidak ada urusannya, atau bahkan Anda follow yang bukan penulis. Anda mau jadi apa sebenarnya, kan gitu. Jadi kalau Anda pengen jadi seorang penulis, ya udah follow lah penulis-penulis hebat. Bagaimana cara mereka untuk berpikir, bagaimana mereka menampilkan postingannya, bagaimana cara mereka untuk lifestyle mereka. Itu dulu yang menjadi informasi-informasi Anda. Ketika nanti itu sudah menjadi informasi Anda, tanpa Anda sadar, informasi-informasi itu akan nge-shape cara Anda berpikir. Dan informasi-informasi itu akan nge-shape cara Anda punya kecenderungan, cara Anda punya perasaan. Sama itu terjadi kalau Anda follow orang-orang yang toksik. Dan kadang-kadang kebanyakan orang nggak ngerti bahwa dia tuh follow orang-orang yang toksik. Gitu loh maksudnya. Jadi dia follow karena orang ini keren, tapi nggak sadar bahwa gaya hidup orang ini sangat toksik. Dan secara nggak sadar, tiap hari dia dapat kayak begitu, maka dia berpikiran toksik juga. Dia berpikiran sesuatu yang salah. Dia berpikiran sesuatu yang malas-malesan. Dia tidak serius dalam kehidupannya. Bahkan cenderung untuk menyalahkan seseorang yang baik. Bahkan cenderung untuk pro pada sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena dia terus-menerus untuk memasukkan informasi itu. Maka orang ganti baju itu sadar. Orang ganti pemikiran nggak sadar. Yang orang sadar adalah memasukkan informasi itu. Setelah informasi itu masuk, dia secara tidak sadar akan take over pemikiran Anda. Itu gunanya secara sadar memasukkan informasi. Maka bisa nggak orang kayak saya berubah jadi liberal misalnya? Bisa kalau saya secara sadar memasukkan informasi-informasi liberal dalam kepala saya. Bisa nggak saya kemudian jadi orang yang tidak bersyukur? Bisa kalau saya secara sadar memasukkan informasi-informasi orang-orang toksik yang senantiasa punya komplain terhadap kehidupan mereka, senantiasa bisa melihat sesuatu yang buruk dalam kehidupan mereka, dan tidak bisa melihat sesuatu yang baik yang Allah hadirkan pada kehidupan mereka. Bisa banget. Karena kenapa? Ingat, memasukkan informasi itu kesadaran kita. Tapi proses selanjutnya itu terjadi secara otomatis. Sama kayak makanan persis, sama kayak dapur persis. Anda masukin barang-barang di dapur Anda,
itu Anda sadar. Suppliernya Anda ambil dari mana itu secara sadar. Tapi begitu dia sudah masuk dalam dapur Anda, maka Anda akan processing makanan apa itu tergantung di antara bahan-bahan yang Anda punya. Persis kayak makanan, Anda secara sadar masukin bahan-bahan makanan di dalam tubuh Anda. Tapi setelah itu prosesnya otomatis. Jadi kadang-kadang ada yang lucu, ada orang bilang, aduh aku jadi gemuk nih, aku jadi tambah nih, aku berlemak nih, aku kayaknya body fat aku tambah nih, dan kayaknya badan aku sudah nggak fit nih. Lalu kemudian kita bilang, yang kamu masukin dalam tubuhmu apa? Emang kemudian ada orang dihipnotis untuk makan makanan junk food misalnya, atau dia dihipnotis untuk makan makanan banyak, tapi aku nggak bisa mengendalikan makananku. Kata-kata nggak bisa mengendalikan itu adalah mitos. Kita akan nanti bahas bagaimana logika kita, bagaimana kemudian perasaan kita itu mempengaruhi apa yang kita pilih. Tapi sebenarnya teman-teman sekalian, setiap orang punya pilihan. Setiap orang itu secara sadar dia bisa memilih. Setiap orang tuh Allah kasih kemampuan untuk itu. Mengenai mudah atau susahnya pilihan itu, nanti akan kita bahas dalam kemudian beberapa sharing-sharing berikutnya. Tapi after all teman-teman sekalian, yang pengen saya kasih tahu adalah teman-teman dengan mudah bisa mengganti hidup kita, atau mengganti hidup teman-teman sekalian, atau membuat hidup kita jadi lebih baik, atau menambah setidaknya hidup kita jadi lebih bagus cuma dengan mengganti informasi-informasi yang kita dapat. Baik itu adalah apa yang kita follow, baik itu adalah apa yang kita baca, baik itu adalah apa yang kita tonton, baik itu adalah apapun yang masuk ke dalam diri kita. Karena sekarang zamannya media sosial, berarti hampir sekitar 70-80% informasi itu adalah masuk dari handphone kita, dari komputer kita, dari aktivitas online kita. Maka mulai dari sekarang pastikan yang Anda follow adalah yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Waduh Ustaz, ini kayaknya sulit banget, ini nggak bisa Ustaz. Ya sudah, ini masa depan Anda bukan masa depan saya. Artinya ini tetap adalah pilihan Anda. Dan ingat, setiap pilihan itu pasti punya konsekuensinya. Setiap pilihan pasti ada bayarannya. Orang pengen badannya six pack, dia harus susah sekarang. Orang yang pengen enak sekarang, ya badannya nggak akan six pack. Karena pasti ada bayaran untuk segala sesuatu. Kalau ada orang pengen pintar, dia harus belajar. Kalau ada orang nggak mau menahan susahnya belajar, kata Imam Syafi'i, dia harus menahan perihnya jadi orang bodoh. Maka Anda mau susah belajar, lalu kemudian Anda mau susah belajar, kata Imam Syafi'i, atau Anda mau susah bodoh. Sama aja, ujungnya susah juga. Mau susahnya sekarang atau susahnya nanti. Kalau susahnya sekarang, belajar. Kalau susahnya nanti, bodoh. Sama kayak ada orang kemudian, ya dalam Islam pengen enak di dunia atau pengen enak di akhirat. Dua-duanya saat bisa, tapi lebih susah. Pengen enak di dunia, pengen enak di akhirat, lebih susah. Pengen enak di dunia, susah di akhirat, mudah. Pengen enak di akhirat, susah di dunia, lebih mudah daripada lebih mudah daripada enak di dunia dan enak di akhirat. Setiap kita pengen di belakangnya sama dengan itu lebih besar, maka effortnya juga harus lebih besar. Nah, balik lagi kepada pembicaraan kita. Jadi coba kita cek following kita siapa. Kalau seandainya following kita itu masih orang-orang yang nggak ada hubungannya dengan kebaikan, atau tidak ada hubungannya dengan seperti apa karakter, seperti apa individu yang kita inginkan ketika kita ke depan, maka silahkan di-unfollow. Bukan apa-apa teman-teman sekalian, tapi ini orangnya asik belum tentu sesuatu yang teman-teman perlukan. Tapi ini orangnya keren belum tentu sesuatu yang teman-teman perlukan. Sama seperti makanan yang enak itu nggak mesti sehat. Tapi Ustadz, yang sehat juga nggak mesti enak. Karena itulah mindsetnya yang harus diubah. Bagaimana caranya makan makanan yang sehat, ngambil informasi-informasi yang sehat, yang bukan yang toksik, tapi kita tetap merasa enak. Itu berarti mindsetnya harus diubah. Sadly, sedihnya adalah pengubahan mindset ini juga tergantung yang namanya informasi. Jadi bersusah-susahlah dulu supaya nanti kita bisa lebih bagus. Saya bahas dalam buku Habits, karena ini juga ada hubungannya dengan Habits. Saya bahas dalam buku Habits. Habits itu kayak pembantu. Mindset kita tuh kayak pembantu. Karena mindset itu kan habits. Mindset itu adalah sesuatu cara berpikir terus-menerus sampai dia jadi pakem. Itu adalah mindset. Nah, mindset itu kayak pembantu. Karena habits itu juga kayak pembantu. Maka mindset adalah kayak pembantu. Maksudnya kayak pembantu itu apa? Kita susah-susah ngajarin pembantu dulu. Setelah kita ngajarin pembantu susah-susah, nanti dia akan bersusah-susah untuk kita. Dan kita bisa lebih santai untuk ngurusin yang lain.
kita bisa lebih happy untuk ngurusin yang lain. Tapi pertama-tamanya kita harus susah-susah dulu untuk ngajarin pembantu. Ini loh cara untuk nyuci yang benar ya. Ini loh cara untuk bersih-bersih yang benar ya. Ini loh caranya untuk nyari uang ya. Nah, kalau sudah silakan kerja. Nah, itu habits tuh pembantu yang sangat setia. Kita mau susah sekarang untuk ngajarin dia. Lalu kemudian setelah itu dia bisa ngerjain tanpa kemudian bantuan kita lagi. Itu mindset. Ataukah kita mau sekarang memanja-manjakan dia, lalu kita yang disuruh ngerjain kerjaan-kerjaan pembantu kita. Mindset itu pembantu kita. Maksudnya begitu. Habits itu adalah pembantu kita. Maka kalau kita mau untuk bersusah-susah sekarang, masukin informasi-informasi yang baik, walaupun agak sulit, maka kita nanti akan mengambil benefitnya. Yang contoh yang terjadi pada saya. Dulu sebelum saya masuk Islam, saya nggak kepikiran tuh untuk bisa baca Quran satu hari, misalnya contoh taruhlah 1 juz. Tapi saya sekarang kepikir dan saya melakukan insya Allah untuk di bulan Ramadan terutama. Jadi alhamdulillah 10 hari sudah selesai 30 juz 30, alhamdulillah. Mulainya 27 gitu kan. Oke, tapi kita gini, setiap hari kita membaca Al-Quran, insya Allah kita lakukan. Tapi kalau ada orang yang belum sampai pada titik itu dan pikirannya males banget, jangan berhenti dulu. Follow dulu orang-orang yang mencintai Al-Quran. Follow dulu orang-orang tiap waktunya membaca Al-Quran. Walaupun awalnya itu kayak, aduh mual banget, aduh kayaknya muak banget, aduh kayaknya ini hidup nih kayaknya nggak berwarna banget, ini kayaknya hidup saya sudah mulai kayak ustadz atau apa. Tahan dulu, itu namanya proses detoksifikasi. Karena ingat, Anda berada dalam toxic society yang kemudian menganggap semua itu kayaknya nggak asik. Sama kayak ada orang, ya sama aja kayak gini deh. Ada orang lulusan pesantren yang sudah terbiasa menghafal Quran, yang jelas mereka nggak akan pernah dengar musik di situ. Lalu kemudian tiba-tiba mereka dipaksa untuk dengar musik. Itu kayaknya mereka juga akan merasa, aduh kenapa saya harus dengar kayak gini. Tapi kalau didengerin terus, lama-lama terbiasa. Lah artinya itulah namanya habits. Itulah cara untuk melatih pemikiran kita, menyediakan bahan-bahan yang tepat untuk perubahan. Nah jadi follow dulu orang-orang yang baik. Lalu kemudian penuhi dulu referensi-referensi kita dengan yang baik. Pelan-pelan detoksifikasi yang toksik-toksik tadi, yang buruk-buruk dikeluarkan. Nanti besok-besok kita akan kaget bagaimana kita itu secara otomatis untuk bisa membuat sesuatu yang baik keluar daripada diri kita. Bahkan mungkin kita akan lebih mudah untuk berbuat baik, kita akan lebih mudah untuk berkata-kata yang baik, dan ketika kita dihina orang, kita mulai bisa untuk menahan emosi kita bisa mulai untuk bisa mengendalikan diri kita, mulai bisa melihat kebaikan-kebaikan dalam segala hal, mulai bisa untuk menutup keburukan-keburukan yang terjadi pada kita, mengambil hikmah daripadanya, dan seterusnya. Yang jelas lebih positif, lebih good vibes, dengan cara mengendalikan informasi-informasi yang masuk ke dalam kita, karena pada gilirannya informasi-informasi itu akan otomatis mengubah cara pikir kita. Berlaku dalam kebaikan, berlaku dalam keburukan. Jadi jangan ngeluh ketika Anda tiba-tiba bad mood, tiba-tiba Anda negative vibes, ketika Anda terus-menerus untuk memasuk diri Anda dengan informasi-informasi dan referensi-referensi yang negatif. Dan jangan heran kenapa orang tiba-tiba menganggap Anda tiba-tiba kasar, karena Anda sering follow orang-orang yang kasar, ngomong kasar, dan seterusnya. Dan sebaliknya, kalau Anda melakukan itu pada hal-hal yang baik, pada kebaikan, insya Allah itu pun akan membuat kita lebih baik setiap harinya. Demikian tambah satu pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan kebaikan, mendapatkan tambahan-tambahan kebaikan, ziyadatul khair, yang insya Allah akan membuat hidup kita menjadi lebih berkah. Makasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun juga salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah, gabung lagi dalam ngaji plus one. Kenapa saya buat seri ini? Saya buat seri ini supaya kita lebih mengenali diri kita sendiri, kita lebih tahu tentang diri kita sendiri, dan terlebih utamanya adalah ketika kita sudah mengetahui tentang diri kita sendiri, kita sudah paham tentang diri kita sendiri, maka kita bisa menggunakan kemaksimalan untuk berbuat sesuatu dengan diri kita, terutama adalah berubah menuju ke arah yang lebih baik setiap harinya. Dan kemarin kita sudah bahas tentang pemikiran, bagaimana pemikiran itu dibatasi oleh yang namanya referensi, bahwa referensi ini yang menjadi penentu seperti apa cara berpikir seseorang
yang akhirnya menentukan juga bagaimana cara orang mempunyai respons terhadap sesuatu. Sedikit saya ulang, kalau andaikan dia punya referensi-referensi atau masukan-masukan yang buruk, maka pasti akan secara otomatis akan menghasilkan perilaku-perilaku yang buruk. Tapi kalau seandainya diri dia senantiasa dipenuhi oleh referensi-referensi yang baik, maka agak sulit bagi dia untuk bisa mengeluarkan hal-hal atau perilaku yang buruk. Kalau misalnya dipakai dalam kehidupan sehari-hari, ya mudahnya adalah kalau seorang penulis ya dia harus lebih banyak memasukkan referensi-referensi tentang dunia tulis-menulis dibandingkan dengan dunia game misalnya. Atau misalnya ketika dia dikatakan sebagai seorang pendakwah, pengemban dakwah, maka referensi-referensi yang dia miliki harusnya berkaitan dengan dakwah. Maka misalnya kalau dia follow di Instagram, dia akan follow tokoh-tokoh dakwah. Kalau dia baca buku, dia akan baca buku orang-orang yang sudah pernah berdakwah. Kalau misalnya dia punya cita-cita, itu juga ada hubungannya dengan dakwah. Itu adalah referensi-referensi. Sama seperti ketika seorang chef atau chef wannabe misalnya, ketika dia pengen jadi seorang tukang masak, ya dia pasti akan mengidolakan tukang masak. Dia pasti akan membeli buku-buku tukang masak. Dia akan senang ketika melihat masakan misalnya. Maka ini adalah salah satu contoh referensi-referensi itu adalah seperti dapur pemikiran kalau saya sampaikan. Maka apa yang bisa kita hasilkan, kombinasi-kombinasi makanan yang bisa kita hasilkan, itu tergantung daripada referensi-referensi yang secara sadar kita masukkan ke dalam kepala kita. Memasukkan referensi dalam kepala kita itu sadar. Dan pada gilirannya ketika sudah masuk dalam kepala kita, kerjanya otomatis. Itu yang kita sudah sampaikan kemarin. Maka jangan sampai kita secara sadar memasukkan referensi-referensi yang buruk. Karena walaupun kita nggak merasa, kita sangka bahwa don't worry, I've got this. Tenang, pokoknya saya bisa untuk memfilter yang mana yang buruk dan yang mana yang baik. Gak apa-apa ketika saya follow orang-orang yang ngomongannya kasar. Gak apa-apa saya follow akun-akun yang bersifat porno. Gak apa-apa saya melakukan hal-hal yang kayak begini misalnya. Referensi bisa saya filter dan saya bisa mengikuti yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Salah besar. Kenapa? Karena kalau sudah masuk ke dalam kepala kita, maka dia akan menjadi otomatis. Otomatis mengubah diri kita. Seperti makanan-makanan yang buruk, kita makan kalau seandainya sadar ya nggak langsung berefek. Tapi begitu dia sampai di perut, dia akan kemudian berefek. Dia akan secara otomatis mengubah apa yang terjadi dalam diri kita. Ini adalah referensi namanya. Nah, referensi ini yang menjadi batasan. Menjadi batasan bagaimana cara orang berpikir. Apa yang bisa keluar daripada dia. Contoh, kalau kita ibaratkan lagi referensi ini sebagai bahan-bahan dalam dapur pemikiran kita, maka kalau andaikan bahan-bahannya ini sedikit, maka sedikit pula yang bisa dihasilkan dari bahan tersebut. Tapi kalau bahan-bahannya semakin banyak, maka semakin banyak pula kombinasi-kombinasi makanan yang bisa dihasilkan dari dari bahan-bahan tersebut. Bagaimana seandainya kalau kita punya satu sumber atau satu dapur yang itu tidak terbatas bahan-bahan di sana, maka tidak terbatas pula hasil daripada masakan, kombinasi-kombinasi daripada bahan-bahan makanan itu yang bisa kita hasilkan dari dapur pemikiran kita. Dengan kata lain, orang berpikir itu kecanggihannya tergantung daripada bahan-bahannya. Apabila bahan-bahannya banyak, maka semakin mudah dia berpikir, semakin cepat dia berpikir. Tapi kalau nggak ada bahan-bahan yang bisa diolah, ya gimana? Sehebat apapun chef, secanggih apapun pemikirannya, kalau andaikan dia nggak punya bahan untuk diolah, ya berarti dia nggak akan bisa mengolah apapun, atau dia nggak akan bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran apapun. Itu sedikit yang sudah kita bahas dari yang kemarin. Nah, sekarang saya pengen untuk sedikit membahas teman-teman sekalian tentang bagaimana pemikiran itu pada gilirannya akan mempengaruhi manusia secara langsung untuk beraktivitas. Jadi gini teman-teman sekalian, manusia itu punya satu keperluan. Selain punya keperluan, manusia juga punya yang namanya keinginan, dan ini berbeda. Antara keperluan dan keinginan ini berbeda. Kenapa saya nggak katakan kebutuhan misalnya? Mohon maaf, karena yang ngelihat video ini bisa jadi juga dari negeri seberang, dari negeri jiran, dan kata-kata tadi yang saya ucapkan itu bukan berkonotasi positif kepada mereka. Maka saya ganti aja keperluan. Dalam bahasa Inggris adalah needs. Lalu kemudian dalam satu lagi yang lain namanya keinginan, atau dalam bahasa Inggris adalah wants. Jadi karena manusia ini
Allah tiupkan ruh kepada jasad, yang jasad ini Allah ambil dari tanah, maka ketika yang namanya ruh dan tanah ini bersatu, muncullah ada konsekuensi namanya hawa nafsu. Ini pengamatan terhadap fakta yang ada. Maka hawa nafsu inilah yang kalau kita bagi-bagi lagi, dia memiliki dua tuntutan. Pertama, tuntutan yang bersifat keperluan. Yang kedua, tuntutan yang bersifat keinginan. Dan ini berbeda. Ada yang namanya keperluan, ada yang namanya keinginan. Apa sama-sama di antara keduanya kesamaannya? Kesamaannya adalah dua-duanya menuntut sebuah pemenuhan. Menuntut sebuah fulfillment, menuntut sebuah pemenuhan atas dia. Tapi lebih banyak bedanya daripada samanya. Apa bedanya? Ini bedanya. Namanya keperluan itu, dia bersifat doruriyah. Dia bersifat sesuatu yang harus dipenuhi. Beda dengan yang namanya keinginan. Keinginan tidak harus dipenuhi. Sekali lagi ya, namanya keperluan itu harus dipenuhi. Kalau keinginan tidak harus dipenuhi. Apalagi kalau yang namanya keperluan karena dia wajib untuk dipenuhi, kalau nggak dipenuhi berarti akan merusak tubuh, berarti akan mati. Tapi kalau yang namanya keinginan nggak dipenuhi, nggak apa-apa. Itu adalah keinginan. Apalagi bedanya? Bedanya keinginan itu, keperluan dulu biar seragam. Keperluan itu yang namanya triggernya itu dari dalam. Dengan kata lain, nggak ada apapun di luar, maka dia pasti akan ke-trigger sendiri. Karena ke-triggernya itu dari internal. Sedangkan yang namanya keinginan, itu di-triggernya dari luar. Itu wajib dari luar. Nggak ada keinginan yang di-trigger sendiri. Dari dalam itu nggak ada. Memahami ini penting banget, karena ini cara untuk mengenal diri kita. Dan kalau kita sudah mengenal diri kita, kita akan lebih tahu bagaimana cara mengarahkan diri kita ke tempat yang kita tuju. Minimal jadi lebih mudah, karena kita sudah mengenali diri kita sendiri. Oke. Tentu lebih mudah dengan permisalan. Contoh daripada keperluan adalah makan, minum, pergi ke belakang. Ya kalau dalam pelajaran namanya keperluan biologis, gitu ya. Contohnya seperti apa? Makan, minum, ekskresi, sekresi, segala macamnya. Bernafas, itu adalah namanya keperluan biologis yang dia memenuhi semua yang saya katakan tadi. Satu, dia menuntut adanya pemenuhan yang bersifat harus. Yang kedua, dia di-trigger dari luar. Yang ketiga, kalau seandainya nggak dipenuhi, dia bakal merusak. Ya coba aja, tahan napas tahan napas 7 menit deh, gitu kan ya, kalau bisa. Nggak mungkin bisa. Atau kita nggak makan, kadang-kadang ada orang ngelihat kita ya, kayak bapak saya ngelihat saya dulu, "Li, kamu nggak mati apa nggak makan pas bulan puasa?" Biasa-biasa aja tuh. Secara penelitian juga manusia dan sekitar 2 hari tanpa minum. Nggak tahu ya, nanti silakan cari yang lebih betul lagi. Yang jelas manusia itu biasa-biasa aja ketika dia nggak makan selama beberapa hari. Bahkan ada orang yang nggak makan itu sepekan atau 10 hari juga ada yang bisa nggak makan. Iya ada. Kalau minum 4 hari kalau nggak salah terus mati. Tapi yang jelas adalah kalau misalnya kita sekarang nggak makan itu kalau kita lanjutin terus-menerus 10 hari, 20 hari, ya pasti akan ada satu titik di mana kita merusak badan kita sendiri atau kita mati. Nah, itu namanya keperluan biologis. Itu yang pertama. Contohnya. Lalu contoh yang kedua, keinginan tuh kayak apa? Nah, keinginan ini contohnya misalnya antum suka sama cewek, tapi antum berbeda keyakinan. Maksudnya adalah antum suka sama cewek dan antum yakin betul antum suka sama dia, tapi dia yakin betul dia nggak suka sama antum. Nah, itu beda keyakinan namanya. Itu masalah. Itu masalah. Jadi ketika keinginan ini muncul, ini triggernya pasti dari luar. Anda ngelihat cewek dulu dong baru naksir. Nggak mungkin Anda naksir sebelum ngelihat cewek, gitu kan ya. Kata orang love at first sight, bukan love before first sight. Itu nggak ada. Yang jelas Anda harus punya trigger dulu, Anda baru bisa muncul yang namanya keinginan. Keinginan untuk menikahi, keinginan untuk membersamai, keinginan untuk bisa merindukan dan segala macam. Itu semua adalah bagian daripada keinginan. Contoh lagi, Anda ngelihat baju bagus, pengen, itu namanya keinginan, bukan keperluan. Perlu nggak? Belum tentu. Tapi ingin, bisa jadi. Apalagi misalnya Anda ngelihat gadget yang baru, lalu Anda pengen kayak gitu, itu juga namanya sebuah keinginan yang namanya wants.
needs dan wants berbeda. Kadang-kadang disamain, dan dari situ mulai muncul masalah. Sedikit melebar, dalam teori ekonomi kapitalis, itu disamain antara needs dan wants. Mereka katakan manusia punya needs yang tidak terbatas, sehingga pemenuhannya itu juga tidak terbatas. Sehingga karena barang dan jasanya itu bersifat scarce atau terbatas, sedangkan needs manusia tidak terbatas, maka muncullah konsep scarcity, kelangkaan. Maka mulai muncul sistem ekonomi yang dibangun dari cara berpikir yang salah. Padahal di dalam kenyataannya manusia punya keterbatasan dalam keperluan, tapi dia punya keinginan yang pasti tidak terbatas. Ini adalah manusia. Contoh, manusia itu kalau misalnya sudah soal keinginan itu nggak terbatas. Pengen itu serakah itu nggak ada batasannya. Makanya kata Mahatma Gandhi, dunia ini menyediakan cukup buat manusia. Menyediakan cukup buat manusia, tapi tidak bakal cukup buat satu orang yang serakah. Kenapa? Karena keinginan orang itu tidak terbatas. Sementara keperluannya pasti terbatas. Antum makan, ada batasnya. Antum makan 1 mangkok, 2 mangkok kenyang, walaupun antum sudah berpuasa seharian misalnya. Atau makan 3 biji kurma aja sudah kenyang. Padahal antum sudah berpuasa seharian, ada batasnya. Antum nggak akan bisa naik daripada batas itu. Kalau antum berusaha naik daripada batas itu, antum malah muak. Antum dikasih 1 mangkok bakso pas buka puasa, senangnya minta ampun. Dikasih mangkok kedua, antum mungkin masih senang, tapi nggak sesenang yang pertama. Antum dikasih mangkok yang ketiga, lebih parah lagi daripada yang kedua. Antum dikasih mangkok keempat, antum mulai senep. Antum mulai stres, antum mulai tegang. Kenapa? Karena antum punya keterbatasan dalam bidang keperluan. Tapi keinginan selalu tidak terbatas. Kita baru beli gadget yang baru, maka kita ngelihat gadget yang lain lagi, pengen lagi. Kita baru beli kamera yang baru, ngelihat kamera yang lain lagi, punya satu fitur yang lain lagi, kita pengen lagi. Ini manusia senantiasa nggak akan pernah habis yang namanya keinginannya. Dia suka sama suatu cewek. Kalau dia suka karena fisiknya, dia nikahi. Setelah dia nikah, 3 hari kemudian rumput tetangga lebih hijau. Kenapa? Karena dia nggak pernah punya rasa puas. Laki-laki khususnya, bukan perempuan ya. Laki-laki khususnya. Kenapa? Karena wants-nya tidak terbatas. Balik lagi. Berarti dengan contoh yang tadi kita sudah bisa tahu bahwa manusia punya needs dan punya wants. Apa kesamaan needs dan wants ini? Mereka berdua sama-sama menuntut sebuah pemenuhan. Walaupun yang satu itu wajib dipenuhi, yang lain tidak wajib dipenuhi. Yang keperluan wajib dipenuhi, yang wants tidak wajib dipenuhi. Kalau seandainya kalau needs tidak dipenuhi, kita bakal mati, kita bakal merusak diri. Tapi kalau wants tidak dipenuhi, kita tidak bakal merusak diri, cuma galau aja. Cuma galau aja. Antum suka sama dia gak suka sama antum, galau. Gitu kan ya. Atau yang suka di meme-meme ya. Cewek yang saya suka, wah keren banget. Kakaknya lebih keren lagi, kucing gitu kan ya. Lalu kemudian bapaknya, kucing lebih keren lagi, pamannya lebih keren lagi, sopirnya lebih keren lagi, lu kucing kampung misalnya gitu kan. Itu sangat membuat galau gitu kan ya. Kalau seandainya kita tidak bisa memenuhi keinginan kita. Antum mau beli satu HP, tapi HP-nya harganya 15 juta. Sementara duit antum 15.000. Itu masalah besar. Itu akan membuat antum merasa galau. Nah, tapi tidak akan merusak diri. Tapi itu cuma merasa galau saja. Nah, apa hubungannya dengan dari tadi yang kita mau bahas tentang referensi, tentang pemikiran dan segala macam? Oke, jadi gini sekalian. Needs dan wants, inilah sumber masalah manusia. Dan sebenarnya tidak ada satupun masalah manusia kecuali dia pasti dipicu entah oleh needs, entah oleh wants. Itu pasti. Maka, bagaimana kesuksesan Anda hidup di dunia ini? Itu tergantung daripada cara Anda memanage yang namanya needs dan memanage yang namanya wants. Di dalam Al-Quran dikatakan wanahan nafsa anil hawa. Sesungguhnya dia bisa mengendalikan dirinya, dia bisa mengendalikan jiwanya terhadap dorongan-dorongan yang muncul kepada dia. Di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah tentang kehidupan manusia, syariat Islam itu memberikan aturan-aturan pada intinya. Ini agak loncat materinya tapi nggak apa-apa. Aturan Islam itu memberikan pada intinya kepada manusia adalah bagaimana cara dia memanage, bukan menghilangkan ya. Bukan menghilangkan needs, bukan menghilangkan wants. Itu adalah manusiawi. Tapi yang dilakukan oleh Islam adalah memanage manusia sehingga dia bisa untuk mengontrol needs dan wants-nya sesuai dengan keinginan dia. Oke, berarti sumber permasalahan manusia ada pada needs dan ada pada wants. Ketika manusia mulai punya needs dan dia mulai punya wants, dia punya masalah. Kok bisa begitu? Iya, karena formulasi masalah itu sederhana. Formulasi masalah adalah delta antara
antara idealitas dengan realitas. Delta atau pembeda atau jarak. Jadi delta atau jarak antara idealitas dan realitas. Kalau misalnya bahasa fisikanya S1 min S0 gitu kan ya. Itu adalah masalah. Semakin besar rentangnya, semakin besar jaraknya, maka semakin besar masalahnya. Contoh lagi ya. Antum pengen digaji 5 juta. Ngarep gaji 5 juta. 5 juta dikit ya. Oke lah. Antum ngarep gaji 50 juta per bulan. Sementara itu idealitas, itu idealisnya. Sementara antum digaji 500 ribu, itu kenyataannya. Maka beda antara realitas dan idealitas ini semakin jauh maka semakin besar. Kalau antum ngarepnya 50 juta, sementara dibayar 5 juta, antum ngarepnya 50 juta, antum dibayarnya 500 ribu, jelas itu lebih bermasalah daripada orang yang ngarep 50 juta, tapi dia dibayar sekitar 5 juta misalnya. Itu jelas masalah antum lebih besar. Nah, itu contoh. Nah, maksudnya kemana? Karena dua-dua ini adalah menyebabkan permasalahan pada manusia, maka permasalahan ini yang muncul daripada needs dan yang muncul daripada wants, ini memerlukan satu pemenuhan. Yang menjadi suatu hal yang harus kita tahu adalah, teman-teman sekalian, needs dan wants ini secara otomatis, secara fitrah, manusia akan tahu bagaimana cara memenuhinya. Oke ya, jelas ya. Balik lagi, sebelum kita bahas tentang fungsi akal dan lalu kemudian bagaimana referensi ini mempengaruhi aktivitas manusia. Jadi kita lihat, manusia secara fitrah itu punya needs dan wants. Dan ini yang membuat dia punya masalah dalam hidup dia. Karena seluruh masalah manusia muncul dari situ. Semuanya masalah manusia muncul dari situ. Dari keperluan dan dari keinginan. Maka dia menuntut untuk dipenuhi. Apa yang bisa dipenuhi, dengan apa dia bisa memenuhi ini manusia sudah otomatis tahu. Contoh, antum kalau lagi lapar, ya, nanti ya jam 4 sore ya, pas lagi lapar-laparnya misalnya, atau jam 3 sore ya, pas lagi aus dan lapar-laparnya, antum secara otomatis nggak usah diajarin, itu sudah bisa tahu bahwa ketika antum ngelihat ayam goreng, antum akan merasa baru pengen makan. Antum ngelihat rendang, antum jadi pengen makan. Lihat buah-buahan yang berlain-lain warnanya, itu langsung buat antum jadi Masya Allah, keren banget. Dan antum cuma bisa merasa ingin untuk memenuhi sesuatu itu, perlu untuk memenuhi keperluan antum itu, kalau antum melihat barang-barang yang tepat. Makanan, antum baru menjadi pengen, nafsu gampangnya. Kalau antum sudah sampai pada satu posisi di mana antum pengen kawin, ketika antum melihat cewek bagi cowok, itu baru antum pengen mengawininya atau pengen menikahinya. Lalu kemudian kalau antum melihat cowok nggak pengen, nah itu normal, paham ya? Jadi secara fitrah manusia itu bisa membedakan ini bisa memenuhi atau ini bisa memenuhi. Yang ini nggak bisa memenuhi kayaknya, itu secara fitrah bisa. Maka kalau antum lagi lapar, antum nggak akan merasa ngiler ketika antum melihat printer. Kalau antum lagi pengen nikah, antum nggak akan laki-laki. Kalau antum laki-laki pengen nikah, antum nggak akan nafsu ketika justru ketemu dengan seorang kakek-kakek misalnya. Kenapa? Karena sederhana. Yang antum lihat, antum bisa membedakan mana yang bisa memenuhi keperluan antum, keinginan antum, mana yang tidak bisa. Wah, pertanyaan Ustadz, bagaimana kalau agak mundur Ustadz pertanyaannya? Gimana kalau misalnya ada orang, kata Ustadz kan kalau namanya keperluan tuh triggernya dari dalam. Kayak makan, itu triggernya dari dalam. Lapar tuh dari dalam. Gimana kalau saya ngelihat sate, lalu kemudian saya jadi lapar Ustadz? Bukannya itu triggernya dari luar? Salah. Kalau antum ngelihat sate, antum lagi lapar. Antum lihat sate, lantas antum lapar, pengen makan sate. Coba makan yang lain. Makan apa kayak soto atau apa sampai kenyang. Nah setelah kenyang, lihat satenya lagi, masih pengen? Enggak. Karena kenapa? Karena sudah kenyang. Kalau kita sudah kenyang ngelihat satenya, nggak pengen lagi, berarti triggernya dari dalam, bukan triggernya dari luar. Tapi kalau antum sudah makan banyak dan tetap lapar ngelihat sate, itu bukan lapar, itu namanya serakah. Paham ya? Berarti dia bukan masuk lagi kepada keperluan, tapi dia sudah masuk ke dalam keinginan. Oke, kita lanjut lagi. Karena setiap keinginan dan keperluan itu perlu pemenuhan, menuntut pemenuhan, maka dari situlah muncul masalah. Dan ketika manusia itu turut pada fitrahnya, dia bisa membedakan mana yang bisa memenuhi dan mana yang nggak bisa memenuhi, gitu ya. Nah, di sini letaknya. Apa bedanya manusia dengan hewan? Karena hewan itu punya
Maaf, hewan cuma punya nafsu, cuma punya dorongan, cuma punya tadi yang saya katakan keinginan dan keperluan, sama kayak manusia. Manusia juga punya keinginan dan keperluan. Apa bedanya hewan dan manusia? Manusia selain punya keinginan, punya keperluan, dia dilengkapi dengan akal. Sedangkan hewan, dia tidak dilengkapi dengan akal, mereka cuma nafsu doang, tapi tidak pakai akal. Kalau manusia, akal dan nafsu. Kalau malaikat, mereka tidak punya nafsu. Artinya adalah kalau kita bicara tentang hewan dan manusia, pembedanya adalah akal. Di sini letak fungsi akal. Lihat, ada dorongan daripada yang namanya keperluan dan keinginan tadi yang sudah saya jelasin di awal. Needs dan wants itu creating yang namanya demand, yang namanya keperluan untuk dipenuhi. Nah, dari keperluan ini, dia melihat apa yang bisa memenuhi. Ini adalah sesuatu yang bersifat fitrah dan alamiah. Apa yang bisa memenuhi keinginan dia, apa yang bisa memenuhi keperluan dia, itu fitrah dia tahu. Nah, setelah dia tahu secara fitrah ini, ke actionnya nih, nah disinilah akal berpengaruh. Disitulah pemikiran berpengaruh. Disitulah pemikiran menentukan. Maka jangan tanya kenapa kucing itu tidak pernah minta izin antum ketika dia lagi pengen makan. Ketika dia lagi pengen makan, ya dia makan aja. Dia nggak akan nanya, ini makanan punya siapa? Ini halal atau haram, ini baik atau tidak untuk saya, karena dia nggak mikir. Maka Anda nggak boleh memaki kucing ketika dia maling makanan Anda. Kayak dulu saya di kos-kosan dulu ketika di IPB, itu saya rasanya sangat sangat kesel nasi tuna kesukaan saya. Lalu kemudian ketika untuk sahur, ketika untuk buka, ketika saya beli sudah ngantri, saya tinggal mandi, pulang-pulang sudah diambil sama kucing. Dalam hati saya mau maki dia kucing gitu kan ya. Lah kenapa? Ya kalau kita yang maki, kita yang salah. Masa kita bilang kamu nggak punya otak? Dia bilang memang gua nggak punya otak gitu kan. Karena itu dia nggak bisa mikir gitu kan ya. Artinya kita nggak bisa nyalain dia atas keputusan-keputusan apapun yang dia buat, karena dia tidak melibatkan ada otak yang menghubungkan antara apa yang dia bisa penuhi dengan action. Oh, dia ngelihat nih misalnya kucing punya dorongan. Apa dorongannya? Dorongannya adalah ingin kawin. Ketika dia ngelihat kucing cowok ngelihat kucing cewek, kucing jantan ngelihat kucing betina, lalu kemudian dia ngelihat, tentu dong dia merasa ini bisa memenuhi saya nih. Tapi kucing nggak akan nafsu kalau lihat antum. Lah kalau misalnya kucingnya nafsu ngelihat antum, itu kucingnya ada kelainan. Nggak fitrah berarti kucingnya. Nah, tapi kalau kucing jantan ngelihat kucing betina, lantas kemudian dia merasa nafsu dengan kucing betina itu normal. Nah, maka ketika dia merasa nafsu karena dia bisa, oh ini barang bisa memenuhi keinginan saya atau maka lalu dia sensor. Dia melakukan dengan kucing betina dan dia nggak mikir dia lagi ada di mana atau siapa yang ngelihat atau bagaimana caranya. Dia nggak peduli. Kenapa? Karena dia tidak memakai ada otak di situ. Tidak memakai, bukan otak, dia tidak memakai ada mikir di situ. Dia tidak melibatkan ada akal di situ. Nah, berarti kalau seandainya manusia itu tidak melibatkan akal dalam proses dorongan, ketika ketemu yang bisa memenuhi itu, lantas kepada actionnya, maka dia bisa dikatakan nggak punya akal. Maka Allah berkali-kali kan nanya kan ya, afala yatafakkarun, afala yaqilun, ya ulil albab, dan seterusnya. Contoh lagi, orang tuh perlu untuk menyembah sesuatu. Dia punya naluri itu. Dia punya keinginan untuk bisa takluk pada sesuatu, menghamba pada sesuatu, itu manusia punya. Dan dia harus untuk merealisasikan itu. Tapi pertanyaannya bagaimana cara dia merealisasikan itu? Itu yang menjadi pertanyaan masing-masing. Maka ketika kaum Nabi Ibrahim menyembah kepada berhala, Nabi Ibrahim nanya pada mereka, "Ma hazihi tamasilul lati antum laha akifun?" Kenapa Anda menyembah barang-barang yang kayak begini? Mereka bilang, wajadna aba'ana laha abidin. Mereka menafikan akal. Lalu kemudian bilang, gak usah mikir dong, gak usah bertanya dong. Itu kan udah dari dulu. Mereka pakai akal atau tidak? Gak pakai akal. Maka Nabi Ibrahim berusaha untuk men-trigger akar mereka. Dia berkata, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Kenapa Anda menyembah pada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa mencukupi Anda? Coba mikir dong. Apa kata bapaknya? La ilan tantahi la arjumannaka. La ilam tantahi la arjumannaka. Kalau kamu nggak berhenti, kami rajam. Nggak usah pakai akal. Karena kenapa? Kalau pakai akal, ini nanti akan dipertanyakan aktivitas yang kayak begini, action yang kayak begini. Balik lagi, ada dorongan yang diakibatkan oleh
create yang namanya keperluan, maka manusia secara fitrah akan tahu yang mana yang bisa memenuhi. Dan itu normal. Anda cowok suka cewek, normal, karena Anda fitrah bisa tahu ini bisa memenuhi keinginan saya, ini bisa memenuhi keperluan saya. Anda lagi lapar ngelihat makanan, pengen makan, itu normal, nggak ada masalah. Anda pengen berumah tangga, lalu ngelihat cowok yang ganteng, yang bagian cewek, cowok yang ganteng, soleh, pengen menikahinya, normal, nggak ada masalah. Sampai di titik ini nggak ada dosa, nggak ada salah. Kenapa? Karena itu normal. Yang menjadi masalah adalah ketika dia sudah merealisasikannya dalam bentuk aktivitas atau dalam bentuk action. Karena merealisasikan dalam bentuk ketika dorongan sampai ke action ini yang kemudian melibatkan akal. Di situ ada dosa, ada pahala. Di situ ada siksa, ada surga. Kenapa? Karena dia sudah melibatkan akal yang sudah Allah berikan kepada manusia untuk bisa wahadainahu najdain. Kami telah berikan pada mereka akal untuk bisa mengetahui dua jalan yang kami berikan. Apakah jalan-jalan yang fajir atau jalan-jalan yang takwa? Itu mereka bisa pilih. Maka ini yang disebut dengan fungsi akal dalam kehidupan manusia. Sederhana banget. Jadi fungsi akal dalam kehidupan manusia adalah berperan sebagai penentu apakah perbuatannya itu akan sama-sama sih memenuhi keinginan dan memenuhi keperluan, tapi apakah perbuatannya itu bernilai taat atau perbuatannya bernilai jahat. Contoh, orang kumpul kebo, berzina dengan orang yang nikah, lalu malam pertama, mohon maaf, sama nggak aktivitasnya? Sama-sama memenuhi yang namanya keinginan dia, ya kan ya? Memenuhi keinginan dia, dalam hal ini keinginan untuk berhubungan dengan lawan jenis misalnya. Itu normal. Zina itu memenuhi keinginan. Orang malam pertama setelah nikah memenuhi keinginan. Tapi apa bedanya? Bedanya yang satu melibatkan akal, yang satu nggak melibatkan akal. Oh, itu selingkuh, itu berzina melibatkan akal, Ustaz, akal bulus. Iya juga sih. Tapi maksudnya gini, tidak melibatkan akal di mana dia taat. Tapi kenapa harus sesuai dengan agama? Itu sudah kita bahas kemarin, bro. Dalam hashtag mengapa Islam. Nanti coba dicek. Kenapa harus dengan hukum-hukum Allah? Dan nanti akan saya ulangi lagi bagaimana akal itu ketika kita mikir harusnya kita taat dengan Allah. Tapi yang jelas poinnya teman-teman sekalian bisa dapat pada sekarang adalah tentang fungsi akal ketika kita sudah punya referensi-referensi. Nanti insya Allah akan kita bahas dalam ngaji plus one berikutnya. Bagaimana kemudian referensi-referensi itu bisa menjadikan sebuah pemikiran yang pada gilirannya akan mendrive seseorang untuk memilih aktivitas yang taat atau aktivitas yang jahat dalam memenuhi kehidupan dia di dunia sebagai seorang manusia. Walau misal teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Insya Allah walaupun nanti sudah 10 hari terakhir, mudah-mudahan saya bisa terus live. Doain aja, mudah-mudahan menjadi tambahan bagi kita dan menjadi cara bagi kita untuk bisa berubah lebih baik, khususnya di bulan Ramadan ini, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.